Ya dulu kerja sambil kuliah sih, kerja di salah satu kawasan industri Sentul, cuman nggak perlu disebut perusahaannya apa. Udah karyawan tetap juga. Wih, udah kartap teman-teman. Betul, udah aman sebenarnya itu, udah aman banget ya, nyari cewek juga gampang banget, udah karyawan tetap itu. Tapi udah nikah pas kartap tuh? Belum. Oh, belum. Wih. Jadi nikah. Udah full Gojek. Full Gojek. Full Gojek. Full Gojek. Full Gojek. Full Gojek waktu itu nih. Meyakinkan calon mertua gimana? Wah, berat. Wah, ini gue cuma di podcast ini doang nih gue ngomongnya. Kerjaan kamu apa, Nak? Iya, betul. Wah, dah. Ini gue jadi korek ini gue. Jadi itu saya bilang tadi saya berbohong. Berbohongnya saya masih kerja. Masih kerja. Bohongnya saya di situ masih kerja. Saya bingung juga waktu itu mau ngeyakininnya gimana. Sampai akhirnya udah dan saya sendiri jujur nggak malu. Nggak malu untuk posisi saya ngegojek itu, saya nggak malu. Sampai sekarang nggak malu nih? Nggak malu. Kalau boleh tahu lagi nih, dari hasil Gojek amang YouTube gedean mana? Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam ganti. Ini rekor ngebut gue paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Tetap sabar yang sungguh. Salam garpu sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam garpu sendok, salam gar sender. Pada kali ini nih, gua mau ketemu sama seseorang nih di Bogor nih, makanya nih gua naik kereta nih. Bawa anak bini juga sekalian nih, biar diajak jalan-jalan ya enggak. Dan gua mau ketemunya di alun-alun Bogor, teman-teman. Nah, udah lihat di thumbnail lah, mau ketemu siapa gua kan. Nah, mau ketemu Bang Juple, Jawara Goret Bogor. Guys, nanti kalau udah sampai gua update lagi teman-teman. See you. Alhamdulillah akhirnya sampai juga nih di kota hujan, tapi di sini alhamdulillah belum hujan teman-teman. Ada kereta kecil. Ada apa? Kereta kecil. Kereta kecil. Oh iya, itu buat anak-anak, Nak. Ada kereta kecil nih teman-teman nih. Kereta apa itu ya, Nak? Oke, alhamdulillah udah mendarat di Bogor. Pada kali ini gue mau menemui salah satu inspirasi gue di YouTube teman-teman. Salah satu idola gue di YouTube juga, karena gue pernah nonton YouTube beliau waktu gue masih di Ijo ya, waktu gue terapi akun itu gue nonton tips dari dia. Nyemangatin gue waktu terapi akun di Gojek waktu itu dulu. Nah sekarang alhamdulillah dapat kesempatan ketemu sama dia nih, senang banget sih gue hari ini nih. Tapi sebelum ketemu nih kita mau foto-foto dulu di sini nih. Sayang kalau nggak foto-foto teman-teman. Stasiun Bogor. Kapan-kapan ya tuh anak gue aja girang banget teman-teman. Oke, nanti gue kabarin kalau udah ketemu. See you. Oke, sementara anak gue bermain balon teman-teman sama bini gua nih. Nah gua nih udah di gedung di gedung legendaris nih teman-teman. Nah, dulu kalau nggak salah penjara apa ya, lupa dah kalau nggak salah ada dulu. Pokoknya stasiun lama dulu nih, stasiun Bogor lama. Nah lagi nunggu Bang Juple nih. Nah sekilas nih buat teman-teman yang belum tahu Bang Juple itu adalah anak goret ya teman-teman. Anak goret nih, kalau begini backlight nggak sih? Backlight kayaknya teman-teman. Bos, agak sini aja. Anak goret dia tuh, wah semangatnya luar biasa sih. Gua yang sangat menjadi inspirasi itu semangatnya teman-teman. Kalau belajar terapi akun sama dia, tuh terapi akun Gojek. Tapi pantat dia pantat spesialis goret teman-teman. Nah yang gue juga pengen terapi akun lagi nih, cuman memang terapi akunnya bukan akunnya, terapi diri sendiri dulu karena harus bangun pagi kalau mau main pantat teman-teman. Terapi kalau Bang Juple nih ya dari jam 4 pagi udah bangun teman-teman, udah sholat subuh bangun, udah ngebit teman-teman. Nah itu dia yang susah gue praktekin teman-teman. Nah dia itu YouTube-nya udah 40.000 subscriber teman-teman ya, 40.000. Gue baru setengahnya dia, tapi mudah-mudahan bisa sama kayak dia nih.
Makanya deh gue collab teman-teman sama dia nih. Nih lagi nggak disangka-sangka lagi banyak acara di sini teman-teman nih. Lagi banyak acara di alun-alun Bogor nih hari Sabtu tanggal 6 ya teman-teman ya, tanggal 6 bulan 4. Terus Bang Juple adalah ntar kita tanya aja lagi, lu banyak cincong lu, kebanyakan dari mulut lu doang lu. Langsung aja udah kita tanya Bang Juple nanti kalau ketemu orangnya sih. Nah, ini dia teman-teman nih. Gua hadirkan langsung requestan teman-teman. Yang udah request Bang, collab Bang sama Bang Juple. Ini dia nih orangnya nih. Langsung dari alun-alun Bogor teman-teman. Ini dia adalah the one and only. The one and only. Aduh. Gue jadi gak pede nih. Bacotnya nih sama-sama kita, bacotnya gede banget di sini nih. Ngalahin speaker toa masjid. Terima kasih ya udah ini akhirnya gue bisa collab sama Bang Paung dan mampir nih ke channelnya Bang Paung nih. Alhamdulillah. Terima kasih buat Bang Juple udah akhirnya mau collab nih sama gue yang dulu gue ngeliat Bang Juple tuh waktu zaman Bang Juple masih 3.000 subscriber, gue masih jadi goret teman-teman. Gue masih jadi goret, wah gue pengen nih jadi kayak Bang Juple. Alhamdulillah ketemu sama orangnya sebelegeran nih, sebelegeran teman-teman di sini nih. Alhamdulillah gitu teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mempunyai mimpi apapun itu terus dikejar teman-teman, terus dijalanin, terus di istiqomahin. Nah kayak gue sekarang ini salah satu mimpi gue ketemu Bang Juple. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu tuh artis Bang. Tadi aja ada orang yang kenal sama lu kan di jalan. Iya kan kenal sama lu juga. Ya dunia ojol ya alhamdulillah dari YouTube mungkin jadi bisa banyak dikenal orang, banyak dibenci orang juga. Sama seimbang. Seimbang sebenarnya, bisa dibenci, bisa disukain juga sih kayak gitu. Yoi. Nah, ini gua di segmen baru teman-teman ya. Sebenarnya ini segmen udah lama, ini namanya dulu tuh polling. Tapi gua ganti namanya jadi knalpot. Nah, gua pengen tuh segmennya ada yang berbau-bau motor gitu. Kalau yang biasa kan ngegas itu ngobrol bareng Garsender. Nah, sekarang tuh knalpot. Kenalan dan sharing lewat podcast. Cuman gitu, belum ada mic podcastnya nih teman-teman nih. Masih sharing mic podcastnya. Doain ya, doain. Mudah-mudahan bisa kebeli. Amin ya Allah, amin. Ini namanya kita di knalpot, kenalan dan sharing lewat podcast teman-teman. Dan ini adalah Bang Juple. Nggak afdol kalau misalnya nggak kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Nah, Bang Juple, driver Bogor, siap. Terdaftar di Gojek. Mitra Gojek dari jam berapa? Dari jam berapa? Dari tahun berapa, Bang? Saya terdaftar di Gojek dari tahun 2017. 2017, ya. Teman-teman. Widih, 2017. Sebelum di Gojek ngapain? Apa kerja? Apa kuliah langsung ke Gojek apa gimana? Kerja dulu, kerja sambil kuliah sih. Kerja kerja di salah satu kawasan industri Sentul, cuma nggak perlu disebut perusahaannya apa. Udah karyawan tetap juga. Widih. Udah kartap teman-teman. Betul, udah aman sebenarnya itu, udah aman banget ya, nyari cewek juga gampang banget, udah karyawan tetap itu. Tapi udah nikah pas kartap tuh? Belum. Belum. Wih. Jadi keren nih. Dulu tuh memang pada saat saya masih karyawan tetap itu nggak ada kepikiran buat jadi kayak gini tuh, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali karena posisinya kaget ngelihat teman kampus saya yang waktu itu posisinya driver Grab. Dia driver Grab, penghasilan bisa 700 sampai 900 ribu sehari. Anjir. Itu serius. Grab motor nih, motor. Iya, motor. Dia tapi fokus di food. Karena dulu kan Grab itu dikotak-kotakin, ada yang PGF, ada yang seperti itulah. Jadi dia memang prioritas banget di GoFood dan saya cukup kaget waktu itu. Akhirnya saya coba mau ngelamar Grab, cuman karena kejauhan di Cibubur. Akhirnya ngelamar Gojek yang deket. Iseng-iseng ternyata luar biasa pendapatannya waktu itu. Teman-teman. Nah, ngomong-ngomong kuliah di mana nih? S1 nih. S1, nggak perlu disebut kampusnya. Di daerah Bogor lah. Takut kampusnya malu punya mahasiswa kan saya. Nggak perlu disebut. Tapi ini sarjana nih teman-teman, sarjana Bang Juple ini. Sama lah Bang Paung juga sarjana juga. Kamu sarjana apa? Gua IKIP Umar Bakri. Luar biasa. Sarjana pendidikan di Rawamangun. Oh, sarjana pendidikan ya? Ya, nggak perlu disebut lah, lu udah pada tahu semua di Rawamangun kampus pendidikan apaan. Oke, takutnya malu nanti kampusnya ya. Agak apa-apa, biarin. Pokoknya satu-satu aja kampus pendidikan, itu doang. Nah, terus Bang, berarti lu pas nikah tuh udah ngegojek? Apa masih Gojek sambilan? Nikah. Udah full Gojek? Full Gojek. Full Gojek waktu itu. Meyakinkan calon mertua gimana? Wah, berat.
Oh ini gue cuma di podcast ini doang nih gue ngomongnya. Kerjaan kamu apa, Nak? Iya betul. Wah, dah. Ini gue jadi korek ini gue. Jadi ini sedikit cerita aja ya. Dulu memang pada saat karyawan tetap PD-nya bukan main gitu. Karena bener. asumsi masyarakat di lapangan itu tetap dengan pakaian yang kita pakai. Seragam. Iya, seragam yang kita pakai akan dihargain. Mereka tidak akan melihat ojol itu pendapatannya berapa sih ketika nggak akan ngelihat ke sana. Yang taunya udah karyawan tetap, kerjaannya bagus, aman. Istilah kata seperti itu. Iya, betul. Akhirnya ketika saya memutuskan untuk berhenti, sempat malu sebenarnya. Malu banget waktu itu sama calon mertua itu, saya sempet bohong juga. Oh, tapi udah pacaran tuh? Udah pacaran. Waktu Kartap udah pacaran? Udah pacaran. Sama mertua saya sempet, sama mertua, sama keluarga pihak perempuan saya sempet bohong. Sempet bohong kalau saya itu masih kerja di sono? Iya. Ketika itu memang kenapa saya resign, posisinya saya itu lagi nyusun skripsi kan. Oh, lagi nyusun skripsi. Ini waktu banyak kebuang. Iya, betul. Ini benar-benar nguras banget tenaga pikiran, apalagi kerja saya ini sip-sipan. Sehingga akhirnya saya harus ngambil keputusan. Walaupun sayang, udah karyawan tetap, akhirnya saya berani. Ya udahlah, bismillah saya resign sambil ngojek, barangkali ada rezekinya. Sebenarnya dari pihak mertua, yaitu saya bilang tadi saya berbohong. Berbohongnya saya masih kerja. Bohongnya saya di situ masih kerja. Saya bingung juga waktu itu mau ngeyakininnya gimana. Sampai akhirnya udah sekitar 1 bulan sebelum menikah, saya belum mau seserahan. Akhirnya saya jujur. Terus responnya gimana nih? Mertua itu responnya, saya nggak tahu dari mertua saya itu kecewa atau enggak, saya nggak tahu ya. Cuman yang saya yakini sih, mertua saya itu memang orangnya baik banget dan mau nerima saya apa adanya. Alhamdulillahnya di situ. Dan saya juga memang nunjukin ke mertua saya saat ini ngojek, nge-YouTube juga, itu bukan jadi halangan buat saya atau alasan buat saya untuk tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Nah, itu catat itu. Komitmennya ya Bang Juple ya. Komitmen betul. Biar kata ngegojek juga ya, alhamdulillah itu gua lihat lu bikin konten Gojek lebihin dari gaji PNS 10 juta per bulan. Gua juga sempet ngerasain 500.000 per hari, gua pernah ngerasain. Betul. Di Goret gua pernah ngerasain 500.000 per hari itu emang nyata real teman-teman. Nyata real kayak gitu. Nah, habis itu lo nge-YouTube, alhamdulillah ya YouTube lancar, betul. Luar biasa. Konten-konten. Rezeki anak itu, rezeki anak. Rezeki anak lahir, alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman kuliah lu gimana temen? Juple kok kuliah buat apaan Gojek? Ini kita membongkar stigma orang-orang ya. Teman-teman kuliah sebenarnya di tongkrongan saya sih saya nggak ada masalah. Dalam artian tongkrongan saya di teman kuliah ini sebenarnya cenderung arahnya sebenarnya nakal nih. Anak teman-teman kuliah saya ini sebenarnya cenderungnya nakal, tapi untuk masalah pekerjaan nggak mempermasalahkan itu. Dan saya sendiri jujur nggak malu untuk posisi saya ngegojek itu, saya nggak malu. Sampai sekarang nggak malu nih? Nggak malu. Jadi YouTuber ojol nggak malu sama sekali. Nggak malu sama sekali, mau sarjana atau apapun nggak masalah buat saya. Siap, itu yang penting. Pokoknya banyak yang soalnya di luaran sana banyak yang malu gue masa sarjana ngojek. Nah, jangan malu, jangan dijadiin alasan kalau misalnya emang kita rezeki ada di situ ya, kita fokus di situ, itu bahkan bisa ngelebihin gaji orang-orang yang punya kerjaan di luar sana, di perusahaan gitu. Betul. Nah, setuju nggak? Betul. Setuju. Dan waktu fleksibel kita bisa atur sendiri. Betul. Nah, nggak ada drama-drama kantor, nggak ada drama-drama kantor, nggak ada cepu-cepu kantor ya. Setiap kantor kan ada aja orang-orang yang seperti itu. Gitu. Nah, nanti soal drama-drama kantor gue mungkin bakalan cerita lagi di podcast gue selanjutnya teman-teman. Kalau boleh tahu lagi nih, dari hasil Gojek sama YouTube gedean mana? Soalnya banyak di mata orang-orang nih, YouTuber gajinya kayak Hatta Halilintar udah bisa beli mobil lah. YouTuber di mata orang-orang gitu. Gua ada YouTuber gede gaji dong 10 juta, 20 juta sebulan. Ini asumsi orang di lapangan kadang nggak sesuai dengan apa yang kita alamin. Kalau gaji Gojek sama YouTube, pendapatan saat ini masih gede di Gojek. Masih gede di Gojek tuh. Jadi orang-orang asumsinya, wah YouTuber nih gede nih. Enggak seperti itu. Bahkan gue sendiri memang selalu ngomong sama komunitas gue Kumbang. Mohon maaf kalau belum punya sumbangsi yang luar biasa gitu ya. Karena takutnya asumsi orang, kok si Juple YouTuber nih nggak ada sumbangsi yang gimana-gimana gitu ya.
Karena memang faktanya sendiri tidak seperti yang orang-orang pikirkan. Nah, betul, Kayak gitu betul. sebenarnya. Ini masih ngerintis gitu. 40 subscriber, 40.000. 40 ribu subscriber, 22.000. 22.000 subscriber itu masih ya YouTuber Ece-ece Bang. ece, beneran. Masih YouTuber ece, masih ya cuman kesor karena kita sedikit dikenal aja Ya, gitu. betul. Tapi untuk pendapatan masih ngerintis. Ya, dong. alhamdulillah lah. Masih ngerintis. Dapat ya. lah alhamdulillah, kita harus bersyukur juga. Disamperin dong. Nah, entar lu Bang. Siap. Oh, awal pandemi nggak ada Goride ya? Oh, itu gue nangis sih. Nangis. Itu nangis. Gue dalam ngojek baru ngalamin satu hari dapet 5 trip, 4 trip itu baru ngalamin. Anjir, bangun jam 4 pagi tuh kayak ada yang naburin bubuk apa itu di mata. Ah, lu gimana tuh, Bang? Ya. Kalau misalnya gua tanya, kalau lu ditawarin kerja gaji 5 juta, ambil nggak? 5 juta tolak. Tolak. Jujur tolak. 5 juta tolak aja Serius? tolak. Ya, 5 juta, 6 juta, 7 juta gue tolak. 7 juta tolak. Tapi kalau 8, 10 juta mungkin gue ambil. Nah. tapi pesan gue, ya jangan nyalahin aplikator ini dan itu. Dalam artian mengkritik boleh, tapi menyalahi, wah ini kok orderan gini-gini. Selama yang lain ada yang gacor, kalian anyep, berarti mungkin pola kerja kalian harus ada yang diperbaikin. Menurut gue seperti itu. Lu tuh kritis, tajam, menusuk sasut. Lu nggak takut disomasi sama orang Gojek? Kalau Bang Jopla nih tegas, set, langsung menjurus ke permasalahan. Jangan banyak cincong lo. Nah,